wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azazundah wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat, rezeki, dan yang paling penting adalah nikmat hidayah dan iman. Allah masih melindungi kita dari segala mara bahaya. Betapa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tak bisa kita membalas nikmat-nikmat itu. Maka bersyukurlah agar Allah selalu menambah nikmat-nikmat kepada kita. Salawat dan salam tak lupa selalu kita berikan kepada kekasih kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dan berkorban luar biasa menyebarkan ajaran agama Islam ini, hingga sampailah Islam yang berisi ajaran-ajaran mulia ini kepada kita. Hari ini jutaan manusia dari berbagai suku bangsa mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid sebagai wujud rasa syukur dan kehambaan serta kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahlil dan tahmid ini bergema di seluruh pelosok bumi, didengar oleh seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, tapi juga golongan jin, hewan, tumbuhan, air, tanah, dan lembah. Semua mendengar, tunduk dan takjub dari benda terbesar planet yang mempunyai volume 1300 kali lebih besar daripada bumi, hingga benda terkecil, yaitu virus-virus. Semua mendengar kebesaran Allah, Rabbul Alamin. Mereka semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu pesan penting dan keteladanan yang harus kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan yang selalu kita ulang pada setiap hari raya Idul Adha. Mari kita ingat lagi kisah tersebut sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Ibrahim mendapat perintah teramat berat dan di luar logika manusia. Perintah yang menyesakkan dada, menyembelih anak tercinta. Ibrahim melaksanakannya dengan ikhlas dan pasrah. Demikian pula sang anak Ismail. Mereka berhasil lulus dalam ujian ketaatan itu dan menjadi sejarah penting dalam Idul Kurban. Sang bunda Hajar pun memberi teladan yang tak kalah hebatnya. Seorang diri ia mengasuh bayinya yang di padang tandus, panas terik, tak ada sumber air, tak ada sumber makanan, dan tak ada seorang manusia pun. Hanya ada perbekalan sekantung air dan sekantung kurma. Kisah ini semakin memilukan. Air susu Hajar habis. Karena tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Ibu dan anak kehausan dan kelaparan. Ibu mana yang tega melihat bayinya menggelepar berguling-guling di pasir dengan nafas terengah-engah seperti menjelang ajal. Ia tak kuat melihatnya. Lalu pergi keluar, mendaki Bukit Safa. Dari puncak bukit ia memandang ke lembah, berharap ada manusia di sana. Tapi tak terlihat siapapun.
Ia pun turun kembali, lalu naik ke Bukit Marwah, turun ke lembah, berlari kembali ke Bukit Safa. Demikianlah ia berlari-lari 7 kali, yang menjadi awal mula disyariatkannya ibadah sa'i. Bayi tercinta yakni Ismail semakin melemah. Padahal kelak bayi ini akan menjadi nabi yang bersama ayahnya Ibrahim membangun Ka'bah. Bayi yang kelak menjadi nenek moyang bangsa Arab, bahkan keturunannya, hingga lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menggelepar di tanah pasir yang panas, sementara Hajar sangat lelah, berlari 3 kilometer. Saat berhenti kelelahan di puncak Marwah, tiba-tiba terdengar suara yang ternyata suara Jibril, berdiri di tanah yang kelak menjadi sumur Zam-Zam. Malaikat itu menggorek pasir dengan tumit atau sayapnya, sampai akhirnya muncul air. Hajar segera membendung semburan air, mengisi kantungnya dengan air yang terus memancar keluar tak henti. Ia pun kembali bisa menyusui bayinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah ia mengerahkan segenap tenaga untuk mendapatkan air minum dan makanan, setelah ia berusaha sesuai batas kemampuan, setelah keluarga ini tunduk dan patuh kepada perintah Rabb-Nya, akhirnya Allah memberikan pertolongannya. Sungguh, pertolongan dari langit akan datang kepada orang-orang yang beriman. Jejak perjuangan keluarga ini diabadikan dalam rangkaian ibadah kurban, haji dan umrah yang dilaksanakan oleh miliaran kaum muslimin. Itulah keteladanan dari sebuah keluarga soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tunduk patuh pada apapun perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Jika kita keluarga mampu menjalaninya, insya Allah kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Jikapun ada cobaan atau musibah, maka Allah Ta'ala akan memberikan solusi atau jalan keluar, bahkan mencukupi apa yang kita butuhkan. Wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3. Ibnu Qayyim berkata, Allah akan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya, yaitu memberi ketenangan dari ketakutan orang yang takut. Barang siapa yang berlindung kepadanya dan meminta pertolongan, maka Allah akan melindunginya, menjaganya. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkannya. Dan Allah akan memberi kepadanya segala macam kebutuhan yang bermanfaat. Taisirul Azizil Hamid, halaman 503. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. At-Talaq ayat 4. Ini semua janji-janji Allah yang harus kita imani seyakin-yakinnya. Sebab Allah Maha menepati janjinya. Betapa kita sangat butuh pertolongan, perlindungan Allah bagi kita, keluarga, dan kaum muslimin. Apalagi di masa sekarang di mana virus yang mewabah semakin sulit terkendali.
betapa banyak orang-orang saat ini sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit. Beberapa hari terpaksa berpisah dengan keluarga karena harus isolasi. Bahkan banyak juga yang terpisah karena diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berduka atas musibah ini. Di samping kita sangat bersyukur masih dilindungi dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berkumpul di keluarga kita. Semoga Allah taala memberikan pahala syahid bagi mereka yang diwafatkan oleh Allah dan memberi kesabaran dan pahala bagi keluarga yang ditinggalkannya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Berkumpul di dunia ini hanya sebentar. Sebab pasti suatu saat kita akan berpisah. Entah ayah, ibu, atau anak-anak yang Allah akan panggil terlebih dahulu. Tetapi Allah berjanji akan mengumpulkan keluarga di dalam surga. Pertanyaannya, bagaimana bisa? Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21 hingga 28. Bahwasanya dalam surga keluarga ini duduk di depan berhadap-hadapan, saling bercerita, disediakan makanan minuman lezat untuk mereka, dikelilingi oleh pelayan-pelayan istimewa yang disediakan Allah khusus untuk mereka. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka, dan tiada kami mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan, daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala atau gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bertanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab Allah. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan, lagi maha penyayang. Maka mari kita berusaha bersama-sama dalam lingkungan keluarga masing-masing kita, bertekad, berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar mengumpulkan kita di surganya kelak. Berkumpul yang abadi, tidak seperti berkumpul di dunia yang hanya sebentar dan sementara. Mari kita berusaha di rumah kita masing-masing untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Yakni, pertama, menumbuhkan dan memperkuat keimanan kepada Allah dan ridho kepada apapun takdir yang terjadi kepada kita. Syarat kedua adalah merasa takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Takutlah kalau kita lalai dalam
menunaikan sholat. Takut kalau jauh dari Al-Quran. Takut kalau hendak bermaksiat atau berbohong atau melawan dan bersikap kasar kepada kedua orang tua kita. Syarat yang ketiga, mari kita biasakan di keluarga kita masing-masing ini untuk saling mengingatkan, mengajak semangat beribadah, menyembah Allah, memperbanyak sujud, ruku, rajin tilawah Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Hidupkan rumah kita masing-masing dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang mulia, agar rumah kita menjadi rumah yang bercahaya. Mari kita saling mengingatkan dan menguatkan untuk memenuhi syarat-syarat itu semua. Di dalam tafsir ayat ini juga diceritakan hal-hal istimewa yang lain tentang salah satu sifat penghuni surga, yaitu yang membiasakan beramal dengan niat bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi niatkan untuk ayah, ibu, dan seluruh kaum muslimin. Seorang ahli surga, dia bertanya kepada Allah, di mana keluarga yang dicintainya? Sebab tak ada di dalam surga. Lalu Allah akhirnya mengumpulkan mereka, karena ternyata ahli surga itu waktu ibadah di dunia, dia juga meniatkan untuk orang-orang yang dicintainya. Waktu ia sholat, tilawah, saum, bersedekah, ternyata ia niatkan itu semua untuk orang-orang yang ia cintai. Apabila seseorang masuk surga, maka ia ditanyai tentang kedua orang tuanya, istrinya, anak-anaknya. Maka dikatakan, sesungguhnya mereka masih belum dapat mencapai derajatmu. Maka ia berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku telah beramal untuk diriku dan juga untuk mereka. Maka diperintahkan agar mereka dihubungkan atau digabungkan bersama. Itulah salah satu bentuk maha kasih dan penyayang Allah kepada para hambanya. Ada pula hadis yang tak kalah hebatnya. Ini tentang seseorang yang kaget tak menyangka dimasukkan ke dalam surga. Rupanya, karena selama ini anak-anaknya senantiasa meminta kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa orang tuanya. Anak-anak yang ingin memberikan surprise kepada orang tuanya. Sesungguhnya Allah benar-benar meninggikan derajat hamba yang saleh di dalam surga. Lalu si hamba bertanya, ya Rabb, dari manakah semuanya ini buatku? Maka Allah menjawab, berkat permohonan ampun anakmu untuk dirimu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh orang tua berharap mendapatkan anak yang soleh, sehingga ayah ibu terus mendapat aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meski mereka kelak telah wafat nantinya. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah yang mengalir pahalanya, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya.
Demikianlah khutbah ini, semoga menjadi pelajaran dan nasihat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengadahkan tangan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosa kepadamu dan aku akui nikmat-Mu kepadaku. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat ahya'u minhu wal amwat innaka qaribu mujibu da'wat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami, serta kasihinilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban